Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang pertama sekali dijadikan oleh Allah Ta'ala itu sesuai dengan keterangan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu juga ada sahabat yang bertanya hal yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan, "Ya Jabir, awwalu khalaqallahu nuri min nurihi." Wahai Jabir, kata Rasulullah, adapun yang pertama sekali dijadikan Allah Ta'ala itu adalah nurku, nur Rasulullah, min nurihi, daripada nurnya Allah Ta'ala. Jadi yang pertama sekali dijadikan Allah Ta'ala itu adalah nur Rasulullah. Maka kalau kita ambil salah satu sholawat yang selalu kita sampaikan kepada Rasulullah dalam ibadah tawajuh, sholawatnya adalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin. Inilah Muhammadin fil awwalin, Muhammad yang awal. Nah, lalu untuk apa dijadikannya nur Rasulullah oleh Allah Ta'ala? Kata Allah dalam hadis qudsinya, ya, kuntu kanzan mahbiyan fa'ahbabtu li'a'raf fahalaqtu khalqa li'a'rafi. Kata Allah, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Allah mengatakan zatnya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah katakan demikian? Kenapa Allah katakan Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Karena pada ketika itu belum ada yang menghamba kepada Allah, oleh karena belum ada yang dijadikan oleh Allah, dan belum ada yang mengenal kepada Allah. Fa'ahbabtu li'a'raf. Kata Allah, aku ingin dikenal. Allah ingin dikenal, Allah ingin diketahui, ya? Allah ingin diibadati. Fakhalaqtu khalqa li'a'rafi, kata Allah. Maka aku jadikanlah satu kejadian yang tujuannya adalah untuk mengenal aku. Jadi, ya, siapakah yang mula-mula sekali dijadikan Allah? Adalah nur Rasulullah, adalah nur Muhammad. Untuk apa dijadikan oleh Allah Ta'ala? Li'a'rafi, untuk mengenal kepada Allah. Maka sesuai dengan tujuan dijadikannya oleh Allah Ta'ala nur Muhammad di alamul hakikat, maka Allah perintah sujud nur Muhammad kepada Allah Ta'ala. Dalam kitab Kasful Ghaibiyah ini diceritakan, ya, bagaimana keadaan nur Muhammad ketika diperintah sujud oleh Allah Ta'ala. Ya, keterangan ini sangat luas,
sangat mendalam, ya. Tapi kita ambil bahagian yang terpenting saja. Nah, ketika diperintah sujud oleh Allah Ta'ala, maka Nur Muhammad, ya, bertasbih, memuji kepada Allah Ta'ala dengan lapas kehambaan. Apa kata Nur Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, kata Nur Muhammad, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu pertanyaannya, siapa yang memperkenalkan kepada Nur Muhammad bahwasanya zat yang tersembunyi itu adalah Allah? Tentunya Allah. Ya. Ini yang Buya mohon maaf tadi, bahwa hal yang diceritakan di dalam kitab Kasful Ghaibiyah, mohon maaf tidak Buya buka secara meluas dan mendalam. Ya. Nah, setelah menghamba Nur Muhammad kepada Allah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dijawab oleh Allah. Sekaligus Allah melantik Nur Muhammad. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna Muhammadan abdi wa rasuli. Dan aku bersaksi, kata Allah, bahwa Muhammad itu adalah sebagai hambaku dan sebagai utusanku. Maka seiring, ya, dengan dua kesaksian. Yang pertama adalah kesaksian Nur Muhammad kepada Allah, ya, oleh karena ini, ya, yang mengatakannya adalah Nur Muhammad, maka ini dikatakan syahadat Rasul. Ya. Dan yang kedua, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abdi wa rasuli. Oleh karena ini yang mengatakannya adalah Allah, maka ini dikatakan syahadat tauhid. Namun, ya, dalam pemakaiannya terbalik, ya. Yang diucapkan oleh Nur Muhammad itu adalah syahadat tauhid, dan yang dikatakan Allah itu adalah syahadat Rasul. Ini sekedar untuk pemahaman kita, ya. Nah, kemudian sejalan dengan telah diangkatnya, dilantiknya Nur Muhammad di sisi Allah sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul Allah, maka yang paling pertama, ya, Nur Muhammad diberikan pembekalan oleh Allah, dididik oleh Allah di alamul hakikat, ya. Dalam, sekali lagi, kitab Kasful Ghaibiyah itu dikatakan Allah memerintahkan Nur Muhammad untuk menyelam kepada 7 lautan ilmu rahasia Allah. Ya. Artinya apa? Allah memberikan pembekalan. Ya. Yang paling pertama, pembekalan yang Allah berikan kepada Nur Muhammad adalah Nur Muhammad dididik oleh Allah di Bahrul Ilmi, namanya lautan ilmu. Seraya Nur Muhammad bertasbih di sini kepada Allah, maka Nur Muhammad bertasbih kepada Allah di sini selama 10.000 tahun lamanya. Kemudian setelah itu
Nur Muhammad, ya, dididik oleh Allah di Bahrul Latif, lautan yang sangat halus, juga 10.000 tahun lamanya. Seterusnya kepada Bahrus Sabri, lautan sabar, juga 10.000 tahun lamanya. Dan yang keempat, Bahrul Fikri, lautan pikir, juga 10.000 tahun lamanya. Dan yang kelima adalah Bahrul Aqli, lautan akal, juga 10.000 tahun lamanya. Dan yang kelima adalah Bahrul Nur, lautan cahaya, juga 10.000 tahun lamanya. Dan yang ketujuh adalah Bahrul Rahmah, lautan rahmat yang sangat luas dari Allah, juga 10.000 tahun lamanya. Jadi 7 lautan ilmu rahasia Allah. 7 lautan ilmu rahasia Allah ini terkandung adanya di 7 Baitullah, ya, 7 Baitullah atau 7 jalan yang dimaksudkan dalam makna ayat surah Al-Mu'minun ayat 17. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Nah, untuk hal ini kepada kita sekaliannya hendaknya kita mengarah kepada apa yang dikatakan Allah, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir bila mana kamu tidak mengetahuinya. Nah, jadi kepada Bapak dan Ibu, barangkali sekedar demikian, ya, yang dapat Buya jawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada buat para sahabat-sahabat yang telah mendengarkan video ceramah saya ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin.